Wahia latahna sifat kesempurnaan. Kalau seseorang lebur di dalam Allah, latahna tidak akan hilang, latabhi tidak akan rusak, walata zulung tidak ada hilang. Wabagia maka kekallah al abdu seorang hamba alfani yang fana ma'ar rabbi bersama Allah al-baqi yang kekal wal martodihi dan kekal bersama ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus إلى غدر الدين فيه سقط رسول الله عليه وسلم وزوجه وذريته ولوالده وإلى سيحوائهم مع خير أولياء وسبب صالحين ولولا خير الصالحين ولا بقدر البركة خصوصا رسول هذا الكتاب شهب القبر الجيلاني dan semua ulum kita وإلى جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض والأنبياء والأولياء Usaha berisipun jalan hasil kata saya jika dalam sedang bawa setelah usahakan berjuang berjasa jika kata Allah selain musuhin wahmilisal silatihin saya merindah dan mengurubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به ومن أوله كتاب آمين يا رب العالمين. كما قال الله تعالى وقل سبق الحق وسبق الباطل. Tasawuf seperti disampaikan oleh Syekhul Qadir Jailani Ta'i Keempat Sote Sofa Wawune wilayah. Al-wilayah artinya kita ini menyadari bahwa kita ini wilayah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sebenarnya tanpa kecuali semua kita wilayah Allah. Maka karena kita wilayah Gusti Allah, kekuasaan Gusti Allah, sehingga tidak mau derek dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang menyadari bahwa sesungguhnya dirinya adalah wilayah Allah, maka nanti kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita sadar sepenuhnya bahwa kita adalah wilayahnya Allah, dan saat Allah mencintai kita, kata Allah, idza ahbabtu 'abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Maka Allah akan menjadi telinganya, akan menjadi matanya, akan menjadi tangannya, akan menjadi lisannya. Itulah pada saat seperti itu, niku yang disebut dalam ayat Al-Quran waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini tim tasawuf memaknai atau menakmini ayat Al-Quran memang kadang-kadang tidak sama dengan tafsir-tafsir yang kita baca. Biasanya kalau baca waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil, Wakul katakan ja'a Allah datang al-haqqu kebenaran wazahaqa dan hilanglah al-batil. Kita maknani salah benar dalam pengertian syariat. Nah dalam pengertian hakikat tasawuf, datanglah kebenaran dan kenyahlah kebatilan. Itu maknanya kenyahlah semua yang selain Allah. Jadi di neraka hanya ada Allah. Fatahadzaku maka bersihkan mimma siwallahi ta'ala daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya selain Allah itu relatif, Allah itu mutlak. Yang selain Allah itu relatif. Relatif itu bisa ada. Bisa benar, bisa salah. Bisa gagal, bisa hasil.
bisa maju, bisa mundur. Itu yang relatif. Misalnya kalau kita minta pertolongan dokter, maka kita harus sadar kalau dokter itu relatif. Bisa sembuh, bisa tidak. Nah, itu relatif. Yang mutlak itu Allah. Yang pasti itu Allah. Kalau selain Allah itu relatif, bisa iya, bisa mau. Maka minta pertolongan kepada makhluk kan mboten napa-napa, tetapi kudu disadari kerelatifannya. Jenengan lagi punya kesulitan tertentu lalu datang ke profesi tertentu. Kalau kesulitan psikologi datang psikolog, kesulitan bidang kesehatan ke dokter, kesulitan di bidang hukum datang ke LBH atau mana atau pengacara, itu relatif. Boleh begitu, tapi kudu sadar bahwa itu relatif. Yang buktinya adalah hati kita tetap damai seandainya kurang ditolong lagi. Ini nggak ditolong ya nggak masalah. Misalnya ke dokter, dengan sakit, udah terus ke dokter. Sampai di dokter ternyata dokternya yuk dokternya nggak tahu lah nih. Nah terus jenengan dalam hati waduh dokternya tahu berarti aku ciloko lah nonton itu yang keliru. Berarti jenengan meyakini memutlakkan dokter. Berarti kalau dokter nggak ada, aku mesti gak panggilan. Itu saya salah. Minta tolong dokter harus disadari bahwa dokter itu relatif. Artinya misalnya dokternya buatan ramu, kun. Ya kita tentu ada sedikit rasa tidak nyaman, tetapi harus segera disadari bahwa dokter itu makhluk, dia ini buatan Allah. Jadi misalnya orang ditolong ini buatan Allah. Begitu juga dengan aspek-aspek yang lain, aspek ekonomi, aspek psikologi, aspek apa saja, aspek pendidikan. Itu harus kita sadari seperti itu. Yang mutlak hanya Allah. Sedangkan selain Allah itu betul-betul mutlak, tapi relatif. Fahas solamakumul wahmi. Kalau jenengan bisa begitu, bisa memutlakkan hanya Allah yang mutlak, yang selain Allah tidak mutlak, yang dibuktikan dengan ketentraman batin yang kemarin disampaikan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Cirine wong sing waline Allah niku cirine la khaufun alaihim wala hum yahzan. Ketika makhluk tidak menolong nggih mboten napa-napa, ketika makhluk tidak membantu nggih mboten napa-napa, meminta bantuan tetapi ketika tidak terbantu hatinya tidak gelisah. Nah pada saat seperti itu faktor solamakumul wahmi berarti makom wilayahnya wis tercapai, wis makom tobat, makom asofa, makom alwahu. Nah itu sudah tercapai. Walfa'u dan fa. Nah ini kan huruf terakhir tasawuf itu ta so wawu fa. Ini yang paling dalam. Wahual fana'u fillah, yaitu lebur di dalam Allah. Yakni ana ghairillahi, yakni dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya fana lebur di dalam Allah, bukan lebur ke dalam selain Allah. Lebur ya, karena kita itu sebenarnya sering lebur di dalam, meleburkan diri atau mengidentifikasi diri dengan selain Allah. Misalnya nyun sewu, saya pejabat misalnya. Nah itu pejabat itu mengidentifikasi aku dulu pejabat. Itu berarti mengidentifikasi diri dengan selain Allah. Kudune identifikasi paling penting dari diri kita nih, mengidentifikasi aku makhluk Allah, aku kaulane Allah. Jadi aku identifikasi. Kadang-kadang identifikasi diri kita niku saya kental. Identifikasi yang terlalu kuat. Ini ku identifikasi di dalam identitas lain Allah. Misalnya identifikasi, oh aku duwe jabatan ini, oh aku ibu sukses ininya, oh aku punya ini, oh aku punya itu. Nah itu identifikasi, kita mengidentifikasi diri kita
kekentelan kadang-kadang. Nggak apa-apa mengidentifikasi seperti itu, tapi identitas tertinggi kita itu identitas billah, identitas di dalam Allah, identitas ngawurane Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza faniyatis sifatul basariyah, ketika sifat-sifat basariyah itu fana. Fana itu maksudnya lebur. Sifat basariyah itu gini, mangan, ngombe, bersenggama, ambekan, nopo, punya kebutuhan biologis, punya kebutuhan sosial, punya kebutuhan macam-macam. Itu namanya sifat basariyah. Kamanusan, manungsa ya untuk makan, butuh ngombe, butuh BAB, butuh BAA, butuh bersetubuh, butuh bermesra dengan anak-anak, guyon karo anak-anak, itu namanya sifat-sifat basariyah. Nah, kalau sifat-sifat seperti itu kita leburkan bagian, maka takwah sifatul ahadiyati, sifat-sifat ahadiyah, sifat-sifat kesempurnaan di dalam diri kita. Jadi kita sebenarnya yang paling awal itu menyadari kita itu identitas kita yang paling kental niku nopo. Nah, kadang-kadang kita niku nanti ngecek sama itu yang bagian. Biasanya identitas itu paling kental adalah identitas yang disenggol lalu kita marah. Semarahnya paling kencang itu berarti identitas yang paling kental dalam diri kita. Contoh, misalnya saya nih sama istri saya. Terus istri saya nih bu, malah saya suruh nggak mau. Bun gawe teh. Gak, aku kayak esong. Saya marah ya. Marah ini saya. Marah lah, bujumu. Nah, berarti kemarahan saya ketika istri saya tidak mau buatin teh, identitas kesuamian saya bahwa aku ini bujumu, itu identitas saya berarti sangat kuat. Kalau identitas itu sangat kuat, disenggol ke semua. Itu itu berarti kesenggol identitas saya, marah nih. Berarti saya identitas bahwa saya suami itu kenal. Lalu anak saya, nduk buatin ayat teh. Enggak, aku mau belajar misalnya, marah saya. Bocah juga ngomong kok. Nah, berarti identitas saya sebagai seorang ayah juga kental. Nah, coba dibandingkan. Nesum di ketika saya marah, anak saya nggak mau buatin teh, atau istri saya nggak bisa buatin teh, itu sing luwih nesu pas nolak cinta. Kalau yang lebih marah ketika anak menolak, berarti identitas saya sebagai seorang ayah luwih kenceng, luwih kental timbang identitas saya sebagai seorang suami. Jadi hal-hal yang membuat kita marah ku sehari-hari apa? Yang paling membuat kesenggol sitik nesu itu pas nemu. Itulah identitas kita yang mungkin paling kuat. Nah, misalnya murid-murid saya ini nonton misalnya, sama yang saya pastikan, Mas, kayak kita Mas, betul lah, belum badhe nerapi, marah saya. Lucu kontor burungnya kok belum. Lah ini coba dibandingkan identitas saya sebagai seorang guru, identitas saya sebagai seorang bapak, identitas saya sebagai seorang suami itu kentolnya benten-benten loh. Mungkin saya kalau Mas Eka nggak mau, ya sudah ya. Mungkin dikit sih. Berarti identitas saya sebagai seorang guru lebih longgar daripada identitas saya sebagai seorang ayah. Nah, coba jenengan dalam sehari-hari yang bikin gelisah, bikin takut, bikin marah itu apa? Nah, yang luar biasa adalah ketika seorang identitasnya lebur. Identitas lebur itu cirinya itu gak gampang kesenggol, gak gampang lorong hati ini loh kan. Jadi itu la khaufun alaihi walahum yahzanun dari itu. Nah, ketika seseorang damai hatinya itu berarti identitas duniawi atau sifat-sifat basariannya tidak terlalu kaku. Nah, tidak terlalu ya, nggak terlalu untuk lagi gampang terosonan itu. Sensitif, rapuh, gampang senggol, karena casane ini ya gampang terdistraksi. Casane ini ya bahasane untuk terdistraksi. Sidik-sidik itu gampang terganggu. Nah,
Coba nih jenengan cek awake piyambak. Ya setiap orang itu beda fandom. Misalnya ada orang ditolak oleh istrinya nggak marah, tapi ditolak oleh anaknya marah. Ada orang ditolak oleh anaknya marah, tapi ditolak oleh pelanggannya nggak marah dan lain sebagainya. Karena identitas kita itulah sebenarnya sumber dari emosi kita. Itu identitas saya ini siapa. Nah kalau identitasnya sangat kuat jadi misalnya seorang tentara misalnya dari dia sudah sejak awal ini lulusan admin, wah sudah biasa punya anak buah nih. Lalu identitas harian yang terbentuk itu sangat kuat identitas dia sebagai komandan. Maka yang paling membuat dia kecewa, paling membuat dia sedih, paling dia marah, itu identitas dia sebagai komandan yang dibuktikan ketika anak buahnya dalam tanda petik melawan, dia paling jengkel. Nah, dilawan anaknya malah para jengkel. Ya karena memang identitas yang dibentuk di dalam dirinya identitas sebagai komandan. Nah itu yang identitas itulah sebenarnya yang disebut sifatul basariyah. Identitas kemanusiaan. Maka identitas itu tidak masalah sebenarnya ada di dalam diri kita, itu sangat wajar. Memang itu adalah modalitas kita dalam hidup, tetapi kudu fana, kudu relatif. Wow, jadi kuncinya itu direlatif kan. Relatif ya, memang identitas itu kan relatif. Misalnya identitas seorang komandan itu relatif itu dhisik ora ono dadi ono suatu saat pensiun kan suatu saat ya dadi ora ono. Nah, jadi relatif identitas duniamu itu relatif. Nah, kita dhisik ya ora bapak terus dadi bapak. Suatu saat tuh pindah jadi mbah, suatu saat pindah jadi buyut, pindah-pindah. Jadi identitas kita ini berubah-ubah dan sangat banyak di dalam diri kita. Nah, kalau kita terlalu terlalu kuat, terlalu kaku di dalam mengidentifikasi diri kita terhadap sifat-sifat kamanusiaan itu, maka nanti kita ora iso fana. Fana niku ora iso lugur. Fana niku nek maknane ya kan. Anton es batu es ya. Es batu ya dengan gowo nek segoro. Waduh banyu nih batu itu ya banyu cuma dia membeku, terus ada air di lautan. Terus es batu niku jangan lebok es gor. Kan larut es batunya. Larut mencair, dia melebur jadi lautan. Itu namanya fana. Jadi kita itu sebagai diri yang beridentitas, kita leburkan di dalam identitas kita sebagai hamba Allah. Lebur semua. Mustamir iku yo bapak tapi hambane Gusti Allah. Mustamir iku ayah, mustamir iku bojo, tetapi ning yo kawulane Gusti Allah. Mustamir punya karir, tetapi dia hambanya Allah. Mustamir duwe murid, dia ini dadi guru, ning hambane Gusti Allah. Nah, identitas sebagai seorang hamba Allah inilah identitas yang seharusnya menjadi identitas yang lebih kuat daripada identitas yang lain. Jangan sampai identitas jadi kamulane Allah nih luwih kendor. Nah cirinya nopo? Kita sebagai hamba Allah ini nggak pernah kita bertanya kepada diri kita, aku ini wis ngono kok, nggak pernah bertanya. Lalu ketika kita ini orang ibadah, aku ya nggak ada gelisahnya. Nah, ketika kita ini biasanya ingin ibadah, terus saya jadi jarang ibadah. Ini wonten rasanya kok pun. Kalau nggak ada rasanya berarti memang identitasnya lepas ini. Sebagai seorang hamba Allah itu identitas Allah. Nah ternyata yang justru membuat kita gelisah identitas yang bersifat duniawi. Nah orang ketika seperti itu tadi idza faniyati sifatul basariyah bagian sifatul ahadiyah. Wahia latakna sifat-sifat kesempurnaan. Kalau seseorang lebur di dalam Allah, latakna tidak akan hilang, latabhi tidak akan rusak, walatazulung tidak ada hilang. Wabagia maka kekalah al abdu seorang hamba alfani yang fana
ma'ar Rabbi, bersama Allah al-baqi yang kekal, wal mardodihi, dan kekal bersama ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dirindani Gusti Allah terus. Lan niku wa baqiya, maka kekal qalbul fani, hatinya orang yang fana, yang meleburkan diri kepada Allah, atau yang mengidentifikasi dirinya dengan hamba Allah, ma'asiril bagi, dengan rahasia kekekalan, wa nadhurihi, dan kesadaran, kama qala Allah Ta'ala, nabi kados dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu syai'in, segala sesuatu, halikun itu rusak, illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus Syekh Abdul Qadir Jailani itu yu'awwalu, menakwil, maksudnya wajah Allah itu piye, menakwil wajah Allah diridhoi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong ku nek entuk ridhone Allah, dia tidak akan rusak. Sing rusak itu sing ora entuk ridhone Gusti Allah. Lah siapa orang yang tidak rusak, yang dapat ridhonya Allah? Yaitu orang yang yuwajjihu, mewajahkan ilaihi, kepada Allah, minal akmali, amal-amal as-solihati, yang soleh, liwajhihi wa ridhoihi, kepada wajahnya Allah dan ridhonya Allah. Jadi jenengan ibadah niki gadahane jenengan ya Allah. Salat niki mboten salate kula, jenengan sing nyolatke kula ya Allah. Sedekah niki mboten sedekahe kula, niki jenengan sing nyodakohke kula. Jenengan maringi kula niki gadahane jenengan ya Allah. Itu waktu maksudipun yuwajjihu ilaihi minal a'malis sholihat. Ngamal-ngamal jenengan sing sae niku jenengan dukke dumateng Allah. Mulane ini wajahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal ardu hanifan musliman. Lu niku kemarin terus riyadhoi atau riyadhoi, biar kita ini termasuk kullu syai'in halikun illa wajhah. Niku riyadhoi niku setiap amal-amal kebaikan kita ini dibalikin Allah. Ojo kulino ngaku-ngaku. Ojo kulino ngaku niku menuju aku kita. Ujune Allah, kudune ngalah. Jadi nek cara Jawa, ngalah niku mboten ngalah dalam bahasa Indonesia. Ngalah niku mengaku apa menuju Allah, ngalah. Ngarit, nganggu arit, nyawah menuju sawah, ngalas menuju alas. Ngalah menuju Allah, menuju Gusti Allah ngalah. Lah nek ngaku menuju aku, menuju aku. Lah ngalah itulah yang dimaksud di dalam sholat, ini wajjahtu wajhiya illadzi faqaras samawati wal ardu hanifan. Jadi semua ibadah kita ngaji dari lain. Bisa ngaji, bisa duduk mendengarkan atau membaca kalimat-kalimat yang baik niku terus segera disadari. Kula niku saged ngeten niku nggih sing jenengan sing gawe ya. Kula niku iso dadi ngaji niku nggih jenengan sing ndadekke kula ngaji ya. Nah, sehingga orang sepanjang itu tuh hatinya damai betul. Dia merasa menyadari bahwa dia digerakkan oleh Allah sebagaimana hadis kemarin ini. Ida afdal wa abdan kuntulahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Maka Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi lisannya, Allah akan menjadi kakinya. Ini kok real banget setiap saat. Mulai kita nih kalau habis sholat niku malah dikongkon astagfirullah. Nah, episode kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah astagfirullahaladzim. Niku ngistighfari wong sone. Wow, ngistighfari wong sone sing sholat niku. Niku istighfar paling tinggi niku istighfar ba'da sholat. Niku istighfar sing paling dhuwur. Nah, istighfar yang paling sederhana yo niku jenengan baca maksiat istighfar. Niku istighfar syariat. Syariat istighfar hakikah niku baca sholat. Bar sholat kok istighfar kan aneh.
Itu sebenarnya pengistighfare wong sore, wong subuh aku sumpah. Dewe istighfare aduh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya kita mengistighfari ngaku nih. Kudu disadari bahwa jenengan iso ngadeg, iso rukuk, iso sujud, iso lungguh, niku semuanya karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niku menuju kefanaan. Nah, kalau sudah itulah keindahan tertinggi di dalam kita berjalan beragama Islam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana ya salli wa sallim ترجى والشفاعة لكل أولي من المتقين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.